Wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sarah Cantika Larasati dengan NIM H04220099. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Jadi ini merupakan video tutorial dari penggunaan ArcGIS, mulai dari georeferencing, geoprocessing, kemudian nanti pembuatan polyline, polygon, point, dan yang terakhir nanti ada layouting petanya sendiri. Baik, mungkin kita bisa langsung mulai ke tahap pertama, yaitu kita bisa buka ArcGIS terlebih dahulu di bagian ArcMap. Kemudian di bagian layar, kita klik kanan, Properties. Ini mohon maaf, zoom-nya belum keluar. Nah, oke, sudah. Kemudian ini ada WGS di favorit. Caranya, ini bisa pencet Projected. Kita ke UTM. Kita ke WGS 84. Southern. Kita cari 49S. Ini. Kita klik. Nah, ini bisa difavoritkan di bagian sininya. Untuk memudahkan pengerjaan. Oke. Udah kita setting. Selanjutnya kita cari datanya. Klik kanan, Add Data. Nah, ini pastikan datanya untuk dijadikan satu folder ya. Ini kita paste semua, copy semua. Kita F. Oke, ini proses dulu. Kita pencet OK. Nah, ini sudah muncul semua. Lanjut, kita georeferencing. Di sini, nah ini kalau belum muncul georeferencing di sebelah sini, kita bisa pencet Customize, Toolbars, nanti ada bagian, nah georeferencing sebelah sini. Gitu. Nah, ini karena sudah ada. Ini kita pilih peta paling atas dulu, pertama. Ini kita uncheck list, yang tidak dibutuhkan dulu. Jadi, pertama ini kan 343. 343 ini harus sesuai. Hanya satu yang di checklist sebelah sini, ini menyesuaikan. Lanjut, mulai kita georeferencingkan. Nah, ini sudah zoom to layer. Kita kasih titik batas paling atas. Nah, buat input koordinatnya. Georeferencing pencet yang sebelah sini. Nah, sebelah sini kita... Oh, karena ini sudah ada, mungkin bisa lanjut ke peta selanjutnya. Oke, lanjut. Ini tadi kita cari yang bagian 621, ini belum ada georeferencingnya. Tadi yang 343 dan 344 sudah ada georeferencing karena datanya mungkin pernah digunakan sebelumnya. Ini langkahnya seperti tadi, ini udah disamakan. Kita klik kiri, bagian pojok sini. Oke, kita paskan dulu, kiri, klik kanan, input DMS. Nah, bagian longitude ini yang vertikal 110. Tulisannya yang diinput yang birunya ya. Terus 45. Lalu lanjut di bagian sini 00. Nah, latitude ini bagian horizontal 07, 22, 30. Pastikan di bagian sini sudah east dan south. Oke. Nah, ini kita zoom to layar lagi. Nah, kita lanjut yang bagian atas ini. Jadi polanya tuh kanan, atas kiri, atas kanan, bawah kiri. Jadi gini, gitu. Terus sebelah sini kita input lagi. Caranya sama seperti tadi. Klik kiri, klik kanan, input DMS. 110, 52, 30, 52, 30, 07, 22, 30. Oke, nah ini Earth dan North, kita ganti ke East dan South, mohon maaf. Kita oke. Nah, dilakukan ke 4 titiknya. Kita zoom to layar lagi. Bagian bawah, sebelah sini. Angkanya sama, kita ganti tangan dulu, karena kalau kursor itu nanti bisa kepencet dan susah buat undunya. Klik kiri, klik kanan, input DMS. 110, 52, 30.
bawah 07, 30, 00. Kita klik. Di bagian sini sebelah sana, klik kiri ke kanan, input GMS, 110, 45, 00, 07, 30, pin 00. Dan out, kita oke. Kalau sudah, kita update georeferencing di bagian sini, kita update, dan kita lakukan persis seperti ini ke semua peta yang ada di sini. Nah, caranya tadi sama. Nah, ini mungkin saya cepatkan saja, jadi nanti sudah di peta terakhir. Oke, jadi ini udah keempat peta. Terus lanjut kita, ini udah zoom to layer. Nah, ini di bagian tengah kan ada belum rapi, ada lampirannya. Di tengah juga, harusnya di pinggir doang sini. Jadi ini kita urutkan. Urutannya 344 di atas, kemudian 343, 621, dan kemudian nah ini 622 gini. Nah, ini kan udah sesuai. Atau bisa juga seperti ini. Nah, ini juga bisa seperti ini aja. Lanjut ke polyline batas desa. Kita zoom desa yang mau kita polyline. Kita batasi. Ini di bagian kita pilih Kragan aja ya. Jadi di sebelah sini tuh ada desa Kragan, sebentar. Nah, ini batasnya Kragan tuh dari sebelah sini. Ini sebelah sini. Terus Jeruk Sawit itu batasnya sebelah sini. Kemudian yang sebelah sini ada Rejosari, itu atasnya Jeruk Sawit. Nah, di sini yang kita pakai itu yang Kragan aja. Jadi kita pakai satu buat contoh ya. Oke, sebentar. Oke, lanjut. Ini di bagian polyline, kita bisa pencet katalog. Di folder ini, download SIG ini, yang kita pakai, ini kita klik. Kok nek diceluk ya? Aku nih jobo. Nah, ini tadi di bagian ini kita klik kanan, kita new, kemudian save file, kita klik ketik batas desa Kragan, lalu feature type-nya polyline. Nah, koordinatnya WGS 84 yang sudah di favorit tadi, lalu kita oke. Nah, ini sudah terlihat di sini. Kemudian caranya itu kita pencet editor di bagian editor sebelah sini. Bentar, gak nge-lag. Oke, baik, kita lanjutkan untuk pembuatan poligon. Caranya sama seperti tadi, kita klik katalog, kemudian di bagian oke, nih yang di sini ya. Klik katalog, kita klik kanan, kita new shapefile. Ini agak lag, maaf. Oke, di bagian shapefile kita pencet polyline lagi, kemudian edit WGS ini, kita oke. Ini oke lagi. Oke, buat polyline udah. Oh, sorry, ini tadi belum kita namai.
Bikin katalog dulu. Caranya rename. Hmm, lahan non pertanian. Jadi yang pertama kita buat lahan non pertanian. Ini, ih, nggak bisa. Tuh kursornya agak sulit. Oke, lahan non pertanian seperti ini. Oke, sudah. Selanjutnya, nah ini yang dibatasi, yang di polyline itu yang oranye-oranye ini sebagai lahan non pertanian. Kita pencet editor lagi, kita start edit, kita pilih ini tadi belum ke rename design. Oke, terus cara apa kan? Terus kita pakai len. Nah, kita titik I. Nah, ini klik dua kali, klik-klik. Oke, ini bisa file. Nah, ini semua di polyline seperti ini ya. Ini mungkin kita cepatkan aja. Kita pause dulu.
Oke, ini udah semua. Ini kita buat lahan pertaniannya, poligonnya. Kita pilih katalog lagi. Kita pilih download ini. eh, New, shapefile. Kemudian poligon. Namanya em, lahan pertanian. Keragam ya. Terus edit koordinatnya pakai WGS. Oke. Nah, ini kita oke. Oke, pertanyaan keragam. Nah, ini kita editor. Kita start editing. Itu yang di cover. Sebentar. Kita pencet line lagi. Polygon. Ini, nah ini di cover tuh yang sama kayak batas bagian eh, batas desanya. Ini sampai selesai. Oke, kayak gini. Nah, ini udah jadi poligonnya buat lahan non pertanian. Lahan pertaniannya. Ini kan kayak gini. Kita tuh kita cut buat muncul munculin ngekat di bagian lahan non pertaniannya tadi. Jadi di cut. Caranya ini tuh ditransparansi dulu, klik kanan, habis itu properties, di bagian display, transparannya kita kasih 50%. Oke. Nah, ini kan jadi kelihatan. Nah, ini di-cut. Cara ngekatnya di bagian editor, klik kursor, kita klik poligon pertaniannya, kemudian kita klik kanan, maaf, ini di bagian pilihan opsi editor di sebelah sini, itu ada yang bagian cut polygon, kita select itu, kita pilih. Nah, ini bagian kecil ya. Ini nih, kita cut sesuai mengikuti poligon yang non pertaniannya. Jadi itu fungsinya untuk memunculkan dan untuk nanti biar tidak klik dua kali. Oke, sudah di cut. Kemudian kita klik kanan. Sorry, kita ini kita klik kanan, kita delete. Ini karena warnanya mirip ya, kita ganti warna dulu mungkin ke oranye. Kita oke. Nah, ini kan udah ke cut. Nah, ini semuanya nanti non pertaniannya di cut seperti itu. Eh, Sebentar kita pause dulu. Jauh biar lebih terlihat. Terus kita klik kanan di bagian lahan pertanian buat ngembaliin warnanya. Kita properties kayak tadi lagi di bagian display. Ini kita ganti 0% lagi. Kita edit. Oke, polygon udah selesai. Kita lanjut ke poin. Kita lanjut ke poin. Caranya sama. Kita tambahkan katalog. Kemudian kita pencet ini. Kita new shapefile point. Ini namanya
kantor desa. Poin. Nah, ini kita checklist dulu bagian lahan pertaniannya untuk melihat letak kepala kantor desanya di mana. Nah, di sini kita edit, serta editing, kantor desa, oke. Kemudian kita poin, kita checklist di sini. Lalu kita tambahkan. Ini cara gantinya. Ini nanti aja ya. Kita save dulu, save editing dulu. Save edit. Kita stop editing. Nah, kita buat lagi katalog. Sorry. Ini new, save file. Kita buat jumlah petani. Ragam. Oke, poin, edit, tm, oke. Kita oke. Habis itu kita jumlah petani ini kita edit lagi, start editing, jumlah petani, oke. Sorry. Kita pilih jumlah petani, poin. Bagian petani itu kita taruh di terserah di sini di bagian non pertaniannya kita klik yang berdekatan aja. Oke, kita save edit. Lanjut tambah lagi komoditas. New, siapa lagi? Komoditas pertanian, poin, edit. Ini kita oke. Kita oke lagi. Setelah itu kita editor lagi. Bagian sini. Poin lagi. Kemudian kita pencet yang bagian ini. Yang pertanian. Oke, kita save edit. Stop editing. Ini kita klik kanan. Ini kita ganti ininya. Caranya kita pencet square aja. Simbolnya kita edit. Simbol. Nah, ini kita cari yang Geosiana Forestry. Oke. Kita cari. Nah, ini untuk kantor desa ya. Tapi kita ini karena komoditas jadi pakainya padi. Nah, ini buat komoditas pakainya ini. Oke. Ini bisa kita save as. Nah, save ini sini biar memudahkan. Nah, ini komoditas. Dan ini kita edit simbol lagi sama. Sorry. Kita pencet ini square dulu kotak edit simbol. Langkahnya sama kayak tadi, cuman di sini petani. Ini. Oh, jumlah petani itu yang orang ini. Oke. Ini bisa di save juga lagi. Save as.
Tani Phoenix. Oke, dia nama desa. Kita cari lagi square simbol. Kita cari yang eh, oh, soal ini diganti dulu kayak apa? Kian Geosiana Forestry. Lalu, nah ini. Oke, Sakasaki. Ini dulu. Oke, oke, begini buat eh, poinnya. Terus lanjut ke ini nanti bagian ini kita centang dulu bagian petanya, data petanya. Terus kita ke layout view. Nah, ke layout view. Terus kita pilih ke kita pilih ke kata frame properties. Kemudian kita page and print setup. Lalu eh, ini kita ubah menjadi landscape. Terus size-nya kita ke A4. Kita ketik ke, aduh sorry sorry sorry, ke 37. Ini kita unchecklist dulu. Kita ke